Aku bakal belikan kamu mobil bagus. Dan kamu sekarang gak usah mikirin tunangan kamu itu. Anggap aja kamu udah batal tunangan sama dia. Supaya kamu senang. Dan kamu gak merasa bersedih lagi, Win. Aku emang udah selingkuh dari kamu dari lama banget. Dan aku emang cuma morotin kamu sama pacar aku ini. Aku sadar sekarang. Dan sekarang udah gak ada yang bisa diporotin lagi dari kamu, Bay. Hah? Kamu cuma sampah, tahu nggak? Sampah yang nggak berguna, yang habis diporotin kemudian dibuang. Aku nggak bisa gambarkan gimana bahagianya Pak Bos nanti setelah dengar kabar dari aku. Semua proyek, bahkan sebagian besar proyek kota ini bakal dilimpahkan ke perusahaannya Pak Bos. Dan secara nggak langsung, ini adalah awal kesuksesan perusahaan Pak Bos. Dan dengan seperti ini pasti kliennya juga bakal tambah banyak. Dan aku yakin ke belakangnya Pak Bos juga bakalan senang. Dan ya, dengan kemajuan ini pasti perusahaan kita bakal jadi besar. Itu kalau nggak salah tunangan Pak Bos ya. Tapi kok dia sama cowok lain? Gimana caranya ya aku nyampein ini sama Pak Bos? Kalau aku ngomong secara langsung, pastinya Pak Bos juga nggak bakalan percaya sama kata-kata. Aku harus cari cara bagaimana caranya Pak Bos agar tahu kelakuan calon istrinya di belakang Pak Bos. Tapi bagaimana caranya ya? Agar Pak Bos itu tahu sendiri. Jadi gak enak kalau kayak gini. Mending aku harus laporan sama Pak Bos tentang keadaan ini. Yang penting aku laporan tentang gimana suksesnya perusahaan kita ke belakang. Masalah wanita kita pasti bakal datang sendiri deh kalau Pak Bos sudah sukses. Div kemana ya? Lama banget. Ini dia. Lagi Bos. Lagi Div. Kayaknya kamu mau ngasih kabar gembira buat aku, Div. Gimana? Masalah kerjaan? Pasti udah beres semua kan? Ya. Tenang aja, kamu bakalan aku kasih bonus, Rif. Kayaknya kita harus mikirin gimana caranya jual seluruh aset perusahaan deh, Bos. Hah? Apa-apaan maksud kamu apa nih? Ya, tadi salah satu karyawan dari pihak bank datang nemuin saya. Katanya ngubungi Pak Bos beberapa kali. Gak bisa dihubungi, gak diangkat. Ya, dia itu mau bilang kalau pinjaman kita dari bank itu jatuh tempo dan harus dilunasi sekarang juga, Bos. Sedangkan beberapa tawaran kontrak kerjasama dengan perusahaan lain itu semuanya ditolak, Bos. Apa? Iya. Maksud kamu semua mitra kita nggak mau terima tawaran dari kita? Iya, dan ada beberapa klien yang emang udah setuju kerjasama dengan kita, bahkan uang kita udah masuk sama mereka. Mereka meninggalkan kita, Bos. Padahal saya udah survei perusahaan itu, perusahaan bagus, perusahaan ternama, ternyata ya bodong, Bos. Ternyata investasi ke beberapa perusahaan ya gagal. Uang yang kita keluarkan itu nggak sepenuhnya uang aku pribadi. Itu separuhnya kita pinjam bank, Rif. Dan kalau misalkan, aduh, gimana sih kok? Padahal kita kan udah kontrak, Rif, dan uang kita udah masuk semua. Kalau misalkan ini semua dibatalkan, terus gimana dong duit kita? Iya, uang yang udah masuk nggak bakalan bisa keluar lagi, Bos. Dan ya semuanya lenyap. Dan kita juga punya beberapa tanggungan gaji yang harus kita bayarkan. Kalau kita nggak jual aset gimana, Bos? Padahal gajian udah tinggal beberapa minggu lagi. Rif,
aku bisa selesaikan semua itu. Tapi kamu tahu kan 1 minggu lagi aku bakalan nikah, Rif. Kalau misalkan aku bangkrut sebelum aku nikah, Rif, gimana dengan acara pernikahan Pak Bayu aku? kok masih mikirin pernikahan sih? Ya, karena urusan masalah perusahaan aku pasti bisa selesaikan, Rif. Karena duit itu nggak mungkin langsung lenyap kayak gitu. Semua ada prosesnya. Duit itu pasti bakalan kembali, Rif. Tapi kalau masalah urusan pernikahan ini, tunangan aku pasti kecewa banget sama aku, Rif. Dan aku dikira main-main, Rif. Kamu tahu kan dari dulu aku nggak pernah mau dicap sebagai laki-laki yang suka main-main, Rif. Ya setidaknya Pak Bayu ngomong dulu sama calon istri Pak Bayu, sama tunangan Pak Bayu. Kita harus selesaikan ini, Pak. Ini bukan menyangkut 1 orang atau 2 orang, tapi seluruh karyawan kita. Tapi Rif, Ya seharusnya dia bisa ngerti dong. kalau misalkan dia nggak terima kalau misalkan aku bangkrut gimana, Rif? Ya udah Pak, tinggalin aja, cari wanita lain. Ya berarti dia itu nggak siap untuk diajak susah Pak Bayu, gitu aja. Kita ini untuk menikah, ya harus tahu seperti apa karakter wanita yang bakal kita nikahin. Kalau dia hanya mau waktu kita seneng, waktu kita di atas, ya buat apa, Pak? Benar juga yang kamu bilang ya, Rif. Setidaknya kita selesaikan dulu masalah perusahaan, nasib beberapa karyawan yang pastinya mereka juga nanggung keluarga mereka. Ya udah, kita coba pikirkan hari ini. Cuman aku bakalan telepon tunangan aku dan aku bakalan ngomong sama dia biar semuanya clear. Kalau misalkan dia nggak terima dan malah ninggalin aku, berarti benar yang kamu bilang, dia nggak tulus sama aku. Ya, kita harus bisa prioritaskan apa yang emang penting, Pak. Ya, saya yakin pernikahan itu penting, tapi setidaknya kan bisa diundur sampai perusahaan kita bisa stabil. Jika wanita itu nggak mau nunggu proses itu, ya berarti emang benar-benar wanita itu udah nggak layak untuk dijadikan istri. Masalahnya ini menyangkut ya banyak orang, Pak. Sebenarnya aku masalah diundur atau enggak, ya itu nggak bermasalahkan sih, Rif. Cuman yang aku khawatir dia mau terima atau enggak kalau misalkan aku udah nggak punya harta, Rif. Iya, Pak. Ya mungkin pihak dari bank juga bakal datang, mungkin nanti siang atau sore, Pak, yang bakal nemuin Pak Bayu untuk menyampaikan kabar ini. Ya setidaknya Pak Bayu bisa ngabarin calon tunangan Pak Bayu. Siapa tahu dia bisa ngasih solusi. Ya kalau emang dia bener sayang sama Bayu, bisa ngasih solusi, bisa nyupport Pak Bayu. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku coba bakalan telepon dia, Rif, dan aku bakalan ajak ketemu di daerah sini. Ya. Semoga cara yang aku pakai ini bisa ampuh ya. Sayang, Ya, jangan bilang kalau ini terakhir kali kita berduaan di taman seperti ini. jangan gitu dong. Aku sebenarnya juga pengen punya banyak waktu sama kamu. Ya, karena bentar lagi kamu bakal menikah. Ya aku takutnya kamu nggak bisa meluangkan waktu buat aku. Dan aku ingatkan sama kamu, jangan lupa dengan rencana kita dari awal. Kamu menikah dengan Bayu itu untuk menguras semua hartanya doang. Dan aku gak ingin kamu kepincut dan sayang sama dia. Tahu nggak? Ya, kamu tenang aja. Ya aku takut aja kamu lupa. Setelah kamu menikah, merasa enak, timbul rasa cinta, kemudian kamu melupakan aku dan rencana kita. Kamu cemburu banget ya kalau misal aku sama Bayu. Terus kenapa kamu aku nikah sama Bayu? Ya, kalau karena bukan uang, aku gak mau kamu menikah dengan siapapun kecuali aku. Tahu Ya nggak? tapi ya sebenarnya ini emang bagus sih, emang rencana yang bagus, tapi jahat juga nggak sih? Maksud kamu jahat gimana? Iya, Ya kan? kita memanfaatkan orang untuk udah gitu aku masih selingkuh sama kamu lagi. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kamu gimana sih? Sekarang aja belum menikah kamu udah seperti itu. Nanti kalau udah nikah gimana? Ya ampun, iya deh. Kamu Ini kan marah emang terus. rencana kita. Jangan Kalau marah-marah terus.
terus. Ya gimana aku gak marah-marah kalau kamu sekarang aja udah merasa bersalah, merasa kasihan sama si Bayu itu. Sedangkan rencana dari awal, kamu emang sengaja dekatin dia buat nguras semua hartanya, kemudian kamu lari sama aku. Sebenarnya aku nggak ngerasa bersalah yang kayak gitu banget, Fit. Kita itu udah kuras hartanya dia banyak banget, Fit, dan kita udah bersenang-senang banget sama udah apa yang aku ambil dari Bayu. Cuma kalau misal ini menikah, karena pernikahan itu sakral, Fit, gitu loh. Ya nggak apa-apa juga sih. Sakral Dan buat aku- orang yang saling mencintai. Kalau niat gitu. kita cuma buat buat hartanya doang, apa yang sakral? Toh ujung-ujungnya kamu bakal lari sama aku ketika uangnya sudah habis dan kita udah mempunyai banyak uang. Tapi kayaknya nggak habis-habis, David. Ya udah, kalau emang gak habis-habis ya, kita gendutin aja ATM kita, kemudian kita pergi ke luar negeri supaya Bayu gak mencari kamu, gak menuntut kita ke pihak yang berwajib. Gimana? Kamu Yang itu dibahas nanti aja ya. Bentar, Fit. Mana ya handphone aku? Kayak Bayu. Halo, Bay. Aku di taman. Mau ketemu aku. Bisa. Ya udah. Ya udah, kalau gitu kita ketemu di taman aja ya sekalian. Ya, sama urusan kerjaan juga. Ya deh. Ntar aja ya berarti. Ya. Tapi tiba-tiba Bayu ngajak ketemu. ya mungkin dia mau bicara tentang pernikahan kamu, kan udah bentar lagi. Yes. Pokoknya aku ingin kamu secepatnya ambil sebanyak-banyaknya uang Bayu, ya. Kemudian kamu tinggalin dia. Iya. Kamu tenang aja. Jangan sampai lupa. Ya kamu jangan sampai lupa juga sama aku. Kalau aku tuh sayang sama kamu, aku takutnya kamu sekarang itu deket sama orang kaya. Ya, semua hal bisa terjadi, Iya. termasuk kamu mengkhianati aku. Kamu takut banget soal itu. Kamu takut Iya, aku hianatin kamu karena kamu sayang aku, atau kamu juga butuh duit dari aku juga? ya aku sayang sama kamu lah, Win. Ya kenapa aku ngelakuin seperti ini? Supaya kita hidup enak, gak usah susah-susah. Itu semua buat kita, bukan cuma buat aku doang. Kamu paham kan? Iya, aku paham. Yaudah, aku mau ketemu Bayu dulu ya. Udah nih, Makasih. jangan lupa. Ya. Ya udah, Ya kita udah. sana. Ya, dengan seperti ini aku gak harus bekerja capek-capek. Aku bisa hidup enak. Aku di sini aja deh. Kemana sih? Lama banget. Win, Baik. Kenapa? aku minta maaf sama kamu, Win, karena aku ngajak kamu ketemu dadakan. Ya nggak apa-apa, Bay. Kamu Kenapa tadi kamu terus nih? ada sih, makanya aku ngajak ketemu kamu. Soalnya ini juga berhubungan sama acara pernikahan aku sama kamu, Win. Kenapa, Bay? Aku bingung ngomongnya dari mana, Win. Ya udah, santai aja. Masalahnya seserius itu emang. Ya, ini bukan masalah yang main-main. Jadi, aku tadi ketemu sama Arif. Nah, Arif itu kan orang yang aku percaya di kantor untuk ketemu sama klien, menjalin kerjasama, dan lain sebagainya. Iya. Arif itu ketemu sama aku dan ngasih informasi bahwa semua mitra di perusahaan aku itu membatalkan kerjasama. Win. Kenapa? Sedangkan Kamu bikin masalah. aku juga Tanya jadi kayak gitu. masih belum tahu, Win. Motifnya apa, karena Arif juga masih belum cerita. Dan aku ngomong sama kamu karena ini berhubungan sama pernikahan kita. Soalnya aku sama kamu kan tunangan udah 1 bulan, Win. Jadi uang pribadi aku yang masuk itu udah sekitar 15 miliar, Win. Aku juga pakai uang bank itu sekitar 10 miliar. Berarti minus dong, Bay. Bay, bentar. Dan Kamu bisa tutup poin nggak sih? Kamu iya, Win. Jadi
banknya itu udah jatuh tempo. Otomatis mau nggak mau aku harus jual seluruh aset aku yang ada dari mobil, rumah. Bay, ini nggak mungkin terjadi seketika, Bay. Kamu Ya, pasti aku udah juga- ngalamin ini sudah lama, Bay. Kenapa kamu baru cerita sama aku? Aku juga baru dikasih tahu hari ini sama Arifin. Makanya aku ngomong sama kamu. Sedangkan acara pernikahan aku sama kamu itu udah 1 minggu lagi. Ya terus gimana, Bay? Kita Ya. udah bikin janji sama mereka, udah Ya vendornya udah pasti juga. Ya udah, gampang, nanti aku bakalan cari vendor lain lagi. Kamu mau cari yang lebih murah dari ini? Kita udah fix, Bay, soal itu semua, Bay. Kamu Hmm. pasti udah minimalisir budget pernikahan kita kan, Bay? Kalau urusan masalah itu selesai, Bay, tapi nggak bisa. aku Baik, harus selesaikan dulu urusan masalah perusahaan. Nanti pernikahan kita undur dulu. Soalnya kan undangan juga masih belum disebar, Bin. Bay, tapi tetap nggak bisa, Bay. Kamu bangkrut, ngerti nggak sih? Kamu udah nggak punya apa-apa kan sekarang. Kamu udah jual semua aset kamu. Bahkan kamu minus di bank, ya kan? Ya aku paham, Bin, tapi aku minta pengertian kamu. Barangkali kamu ada solusi yang bisa kamu sampaikan sama aku, Bin. Mungkin kamu ada sedikit tabungan, ya minimal Oh, buat- solusi yang kamu maksud itu, Bay. Kamu mau ambil tabungan yang aku kumpulin dari yang kamu kasih? ya aku cuma mau pinjem aja, Bin. Kamu yakin perusahaan kamu bakal baik-baik aja setelah aku kasih, Bay? Kayaknya ini masalahnya serius banget deh, Bay. Kamu nggak bisa, Bay, mulai lagi ini dari nol. Ya kamu udah Kamu kok bisa, Bay. Ngerti nggak sih, Bay? kamu kok malah marah-marah sama aku, Bin? Seharusnya kan kamu prihatin dan ngasih masukan atau support sama Emang aku, apa Bin. gunanya support, prihatin, dan kasihan itu sama kamu? Lagian kamu sekarang udah di titik terendah kamu kan, Bay? Kalau gitu aku nggak bisa, Bay, nikah sama kamu, Bay. Aku nggak mau hidup Ya, susah. kita emang nggak bisa nikah, Win, untuk dalam waktu dekat ini. Tapi Ya aku tetap nggak mau nikah sama kamu, Bay. Kamu ngerti kan, Bay? Kamu udah nggak pantas buat aku. Kamu udah nggak berguna, udah nggak punya apa-apa. Kamu udah miskin sekarang. Perlu aku pertegas lagi? Kamu belum sadar kalau sekarang kamu udah di titik terendah kamu? Ya udah, lanjut. Bentar aja ngobrolnya, aku mau ke toilet. ini kok jadi marah-marah kayak gitu. Seharusnya kan dia support aku. Tapi dia malah ngata-ngatain aku. Tapi aku nggak yakin dia bilang mau ke toilet. Mending aku ikutin aja. Lama banget, Cak. Aku jadi khawatir sama dia. Gimana, Wi? Kamu gak minta uang lagi sama dia? Kabar Hmm? buruk. Maksudnya tuh baru gimana? Bayu udah nggak bisa kasih aku duit, Fit. Kita udah nggak bisa melanjutkan rencana kita berdua. Kamu nggak tahu apa yang terjadi? Emang apa? Itu sekarang udah bangkrut. Hah? Dia udah ceritain detail banget. Dia udah ambil income dia yang udah kumpulin selama bertahun-tahun, dan sekarang dia mau jual asetnya. Bahkan dia sekarang minus di bank 15 miliar. Apa nggak tahu ya? 15 miliar. Kalau semuanya sudah seperti itu, ngapain kamu masih bertahan sama dia? Ya Iya, kita aku udah udahin bilang. aja. Dia aku udah bilang sama dia kalau aku nggak bisa lanjut pernikahan ini. Aku udah kata-katain dia juga. Baguslah kalau gitu. Untung aja dari dulu kita udah mempersiapkan semua hal, dan tabungan kita udah ya cukuplah buat kehidupan kita nantinya. Tapi tadi Bayu minta itu, Fit. Minta apa? Minta Tabungan yang udah aku kumpulin dari dia. terus kamu kasih? Ya enggak lah. Aku pikir kamu ngasih uang yang sudah dia kasih sama kamu. Kalau misalkan kamu melakukan itu, sia-sia kita ngumpulin duit dari dia selama ini untuk kita senang-senang, Win. Ya, aku udah ngerti. Kamu nggak usah bilang sama aku. Udah tahu apa yang harus aku lakuin. Ya udah. Karena rencana kita udah berhenti di sini dan kamu gak usah berhubungan lagi sama dia. Gimana kalau mobil ini kita jual, kemudian kita ganti mobil yang lebih bagus, dan kita beli villa di puncak. Gimana? Tapi ya itu emang cukup banget sih. Tapi ini kita Apalagi, Win? enggak, Fit. Gimana ya? Aku nggak expect sama sekali kalau masalah ini bakal terjadi sama aku.
Aku udah ngandelin dia banget, Fit. Kamu gak usah merasa bersalah, Win. Ya terus kamu bisa. Kita tinggal senang-senang aja, ya. Di puncak gak usah mikirin siapapun. Tapi masa hidup itu lama, Fit. Win, aku bakal membuka bisnis dengan uang yang sudah kita punya. Kau pikir buka bisnis itu gampang? Itu susah banget. Kamu ngeremehin aku, Win. Itu pasti prosesnya berdarah-darah banget. Windy, dengan uang yang kita udah punya ya, siapa yang gak mau berpartner dengan aku? Ya udah, gini aja, ya. Aku bakal belikan kamu mobil bagus dan kamu sekarang gak usah mikirin tunangan kamu itu. Anggap aja kamu udah batal tunangan sama dia supaya kamu senang dan kamu gak merasa bersedih lagi, Win. Gimana? Hah? Ayolah, senyum dong. Jadi ini maksud kamu. Ternyata kamu Baik, kamu sejak kapan ada di situ? Aku udah dari tadi sih. Aku udah dengar semua bicara kamu. kamu Setelah aku bangkrut, aku nggak mau nganggep aku sebagai teman. Dan kamu malah bareng sama laki-laki ini yang menjanjikan mobil sama kamu. Baik. Aku bisa jelasin sama kamu. Aku benci banget ya sama kamu. Dan kamu ngerasa bangga di sini karena udah ngerusak tunangan aku. Berarti selama ini kamu cuma mau nguras hartaku aja, Win. Untung aja ya, aku cepet tahu dan gak sempet nikah sama kamu, Win. Kalau misalkan aku sampai nikah sama kamu, aku bakalan jadi orang paling apes sedunia, Win. sayang, kamu kenapa kok merasa bersalah banget dan merasa bersedih? Sedangkan Aku juga heran sih, Fit, kenapa aku merasa bersalah ya, Fit? Kamu marah sama aku, Bay? Iya, aku emang udah selingkuh dari kamu dari lama banget dan aku emang cuma morotin kamu sama pacar aku ini. Aku sadar sekarang. Dan sekarang udah gak ada yang bisa diporotin lagi dari kamu, Bay. Apalagi yang bisa aku pertahanin? Udah gak ada, Bay. Ya udah, bagus kalau kayak gitu, Win. Mending semuanya terbongkar sekarang. Aku bersyukur hari ini Arif ngasih kabar sama aku kalau misalkan aku bangkrut. Minimal aku masih terselamatkan dari wanita seperti kamu. Seharusnya dari awal aku nggak pernah percaya sama kamu. Harusnya dari awal juga aku nggak pertaruhkan kamu buat hidup aku, Bay. Aku udah ngandelin kamu banget dan sekarang aku juga kecewa sama kamu, Bay. Kamu ngandelin aku, Win. Kamu ngandelin aku cuma buat diporotin kan? Iya. Lu bener-bener gak tahu malu ya, Win. Padahal selama ini aku udah baik banget sama kamu, Win. perlu kamu tahu, ini semua rencana kita. Kenapa kamu berhubungan dengan Windy? Karena aku yang nyuruh buat morotin semua kekayaan kamu. Dan kenapa Windy langsung berubah? Karena kamu udah gak berguna, tahu nggak? Hah? Kamu gak bisa diporotin lagi dan kamu udah jatuh miskin. Ya, aku mau berterima kasih banget sama kamu karena kamu udah memberikan semua hal, mobil, uang, termasuk Windy. Terus terang ya, aku sebagai laki-laki juga malu. Gak ada laki-laki seperti kamu. Dan laki-laki seperti ini yang kamu banggakan, Win. Dia aja memanfaatkan kamu. Dia cuma ngejadikan kamu sebagai boneka, Win. Tapi nggak apa-apa, itu pantas buat kamu. Dan kamu nggak pantas buat dapat laki-laki yang lebih baik daripada laki-laki ini. Win, Sekarang aku udah nggak mau ada urusan lagi sama kamu. Aku udah muak dengan drama yang kamu lakukan selama ini. ya udah. Kalau mau bersedih aja sendiri. Jangan ajak-ajak Windy, ya. Mau bersedih cuma gara-gara perempuan seperti Windy. Sorry ya, masih banyak perempuan di luar sana yang jauh lebih baik daripada dia. Iya. Tapi kamu sadar kan, Bay, posisi kamu sekarang? Ya aku sekarang emang nggak punya apapun. Win. Ada perempuan yang mau sama kamu. Selagi aku masih berbuat baik sama orang lain, ya keadaan ini pasti bakal terlewati, Win. Dan tentunya bukan bareng sama kamu. Bareng sama perempuan yang emang tulus sama aku. Ya, Bay. Dari awal aku emang gak pernah anggap kamu sebagai tunangan aku, Bay. Sekarang kamu udah gak punya apa-apa, Bay. Dan David bisa kasih aku mobil. Ini kamu pergi aja dari sini, Bay. Seharusnya kamu sadar, Bung, ya. Sekarang kamu udah miskin. Kalau dulu aku masih butuh sama kamu. Tapi kalau sekarang, kamu cuma sampah, tahu nggak?
sampah yang nggak berguna, yang habis diporotin kemudian dibuang sama wanita kamu. Oke, Wif. Aku bakalan bales semua perlakuan kamu. Udahlah, jangan cemberut. Kan ini semua Ya, emang apa-apa rencana kita. Ya berarti rencana kita udah selesai dong. Iya. Ya udah, kita ke dealer, kita beli mobil apa yang kamu inginkan, ya. Aku bakal belikan. Vianika Putri Persada Nusantara. Itu kan Nggak ada persada Nusantaranya, Rif. udah ganti? Iya, Dak. Emang nggak ada lah. Oh, enggak ada ya? Apaan sih? Kamu dari mana? Aku barusan dari mergokin seseorang. Siapa? Istri kamu? Aku belum punya istri. Oh, belum nikah ya? Aku juga lupa lagi kalau kamu masih belum laku. Kayaknya hari ini hari paling buruk deh dalam kehidupanku. Bayu? Iya, Kok Bayu sih, bukan kamu? mulai kapan ada hidupku itu yang semenyedihkan hidup orang lain? Kayaknya nggak pernah. Kenapa Bayu? Aku juga lama nggak pernah ketemu sama Bayu. Dan Bayu apa kabar? Ya mungkin kalau sekarang keadaannya nggak baik-baik aja. Kenapa bisa gitu, Rif? Ya tadi aku udah bilang mergokin seseorang, dia itu tunangan Bayu dan ya calon istri Bayu sih. Nah di samping itu ya mergokin, kamu nggak penasaran mergokin sama siapa? Iya, mergokin sama siapa? Iya dia itu bareng sama cowok, terus ya kelihatan mesra banget gitu. Itu yang pertama. Ya, gini deh, kenapa kamu nggak pikir positif thinking aja? Mungkin dia itu saudaranya atau emang punya saudara kandung laki-laki? Gini Put ya, itu tadi maaf bukan Put. Sebenarnya aku mau praktekkan ini yang aku Nggak lihat. usah dipraktekin. Makanya itu, ya mana ada orang semesra seperti itu. Walaupun dia itu sama saudaranya sendiri kayaknya. Mesranya? Ya masa aku harus praktekkan sama kamu biar kamu yakin apa yang aku lihat. Ya nggak juga. Ya, makanya dari itu. Tapi kan bisa kamu katain, bisa dia tuh pegang tangan atau... Ya aku bukan anak-anak lagi yang bisa diperdaya dengan Iya apa sih. yang mereka lakukan. Dan Terus Bayu gimana? ya aku belum nyampein sih sama Bayu biar Bayu itu tahu sendiri. Aku nggak mau ikut campur dalam hal masalah pribadi. Dan yang kedua, kabar buruk yang kedua buat Bayu. Ya kayaknya perusahaan Bayu bakal lenyap deh dari muka bumi ini. Kenapa bisa gitu juga, Rif? Ya karena semua investasi yang perusahaan Bayu investasikan yang perusahaan lain dan semua kontrak kerjasama yang kita ajukan sama perusahaan-perusahaan lain juga ditolak. Dan ya kita harus jual aset perusahaan dan itu pun kayaknya nggak bakalan cukup untuk gaji seluruh pegawai yang ada di kantor. Rif, kasihan banget sama Bayu. Terus pasti pikiran Bayu tuh sekarang kacau banget. Kacau lah. Apalagi tunangannya sampai Ya kayak gitu. itu masalahnya Bu, takutnya nanti setelah Bayu ngasih tahu kabar ini sama tunangannya, ya kamu tuh sendiri kan tadi aku udah mergokin dia sama orang lain, pastinya juga bakalan dibuang. Berarti Bayu masih belum tahu kalau tunangannya selingkuh. Iya belum tahu, selama ini belum tahu sebelum aku ngomong sama dia, dan aku emang nggak mau ngomong biar Bayu tahu sendiri. Dan dengan cara ini kayaknya dia bakalan dibuang. Dibuang sama siapa? Sama tunangannya? Ya masa sama aku, sama tunangannya lah. Tapi kan masih ada kamu yang bisa bantu dan aku juga yang Bantu gimana? Aku ini bawahannya Bayu. Mau bantu gimana? bisa. Ya dulu kan Aku kena imbasnya juga. Rif, dulu sebelum kamu kerja bareng sama Bayu, kamu juga temennya kan? Jadi kamu bisa support Bayu dong. Iya, aku hanya ngasih support. Tapi kalau masalah buat nutupin semua utang perusahaan kayaknya nggak mungkin, Bud. Sekarang Bayu ada di mana? Aku harus samperin Bayu. Dia ada di sekitaran sini sih. Ya. Oh iya, kamu kan juga dulu dekat sama Bayu. Aku minta tolong sama kamu untuk ya ngasih dukungan sama Bayu, support sama Bayu. Ya mungkin nggak secara finansial, tapi dengan adanya dukungan moral dari kamu, ya siapa tahu dia bisa boost mental dia dengan lebih baik kayak gitu.
Kalau kayak gitu pasti aku juga nggak kira ninggalin Bayu dalam keadaan susah kayak gini. Bayu itu pasti butuh temen buat cerita dan Bayu pasti butuh temen juga buat disupport. Ya saya setuju Bu. Ya nggak perlu aku antar kan. Nggak perlu. Iya udah Kalau sekarang ada gimana? nomor HP-nya Bayu ya kamu bisa telepon aja dia ada di mana. Jadi kamu masih belum tahu di mana? Ya tadi dia kayaknya sih mau nemuin tunangannya, bilangnya seperti itu. Ya Mau udah. ngasih kabar ini. Aku cari aja deh dia. Bayu di daerah sini kan? Aku cari dulu ya. Iya Put. Satu dayung dua pulau terlewati. Ya dengan keadaan ini siapa tahu Bayu bisa balikan sama Putri. Gak nyata banget. Berarti selamanya aku udah ditipu sama dia. Untung aja Arif kasih kabar kayak gini. Kalau enggak akan aku bisa nyesel Baik. sama kamu. Baik. Kamu ngapain di sini Put? Tadinya sih aku cuma main-main aja ke sini. Terus kamu tahu dari mana aku di sini? Tahu dari Arif. Oh, Tadi aku tahu dari Arif. habis ketemu sama Arif. Terus Arif cerita tentang kamu. Makanya aku cari kamu sekarang, Bay. Aku udah keliling taman ini, ternyata kamu ada di sini. Iya Put. Nomor kamu juga aku telepon nggak aktif. Oh, HP aku mati Put. Arif cerita apa aja sama kamu? Cerita perusahaan kamu. Kalau itu sih sebenarnya bukan jadi problem buat aku Put. Bisa aku selesaikan kok. Dia Cuman- juga cerita tunangan kamu, Bay. Dia tahu apa tentang tunangan aku? Tadi Arif cerita sama aku kalau dia mergokin tunangan kamu bareng sama laki-laki lain, Bay. Dan itu juga gak sepantasnya saudara. Bentar. Arif kok nggak ngomong ya sama aku? Justru karena Arif kasihan sama kamu, dia gak mau ngomong sama kamu, Bay. Arif itu mau kamu tuh tahu sendiri sama kelakuan tunangan kamu, Bay. Iya, aku udah tahu kok Put. Kamu udah tahu? Iya, jadi aku cerita sama mantan tunangan aku kalau misalkan aku bangkrut, dan malah dia maki-maki aku dan dia pergi. Akhirnya aku ikutin Put. Ternyata dia bareng sama cowok. Berarti sebelum aku bilang ini kamu udah tahu duluan, Bay. Iya, aku udah tahu. Dan sekarang aku udah gak ada tunangan lagi Put. Jadi kamu batal tunangan? Iya, ngapain aku tunangan sama orang yang emang gak tulus sama aku Put? Ya wajar sih sebenarnya, karena aku udah gak punya apapun sekarang. Di saat terpuruk seperti ini, tepat banget waktunya kalau misalkan dia mau ninggalin aku. Jadi aku nggak ngabisin waktu bareng sama perempuan yang emang nggak tulus sama aku. Lagian dari awal aku juga nggak pernah ada perasaan sama dia Put. Aku cuman kasihan aja. Kasihan? Kenapa Iya. kamu sampai tunangan kalau kamu cuma kasihan, Bay? Karena keluarga aku menilai dia itu wanita yang baik. Sebelumnya aku belum pernah kenalin siapapun sama keluarga aku, tapi dia inisiatif sendiri datang dan memperkenalkan diri sama keluarga aku. Padahal sebelumnya kita belum pernah pacaran Put. Dan mau nggak mau orang tua aku menekan supaya aku segera tunangan sama dia. Padahal ada wanita yang jauh lebih baik daripada dia. Dan waktu itu aku pasrah Put. Seandainya aku emang berjodoh sama dia, aku pasti bakalan nikah Put. Tapi kalau misalkan aku emang nggak berjodoh, dia bukan yang terbaik buat aku. Aku emang berdoa semoga aku nggak dijadikan nikah sama dia. Ini sekarang doa aku udah terkabul Put. Kamu yang sabar ya, Bay. Tapi kalau misalkan kamu juga mau ngejauh dari aku juga nggak masalah Put. Aku nggak pernah memaksa siapapun buat bareng sama aku. Kenapa juga aku harus ngejauh sama kamu? Ya mungkin karena aku udah nggak punya apapun sekarang. Justru aku di sini karena aku mau support kamu, Bay. Aku pengen kamu bangkit lagi kayak dulu. Aku nggak pengen kamu sendirian. Dan kalau emang kamu butuh temen, kamu bisa cerita sama aku apapun itu. Aku sebenarnya mau cerita sama kamu Put. Tapi kalau duduknya kamu jauh-jauhan kayak gini kan aku ngerasa kamu itu juga nggak mau deket-deket sama aku Put. Yang enggak, tadi kan aku kesini kaget aja, makanya agak jauh dikit.
Ya kurang deket Put. Masa aku harus teriak-teriak ngomong sama kamu? Aku denger. Kita nggak. Iya, tapi kan kurang deket kamu duduknya Put. Udah deh, kamu mau cerita apa? Ya kamu harus geser dulu, baru aku bakalan cerita sama kamu. Kalau kayak gini kan aku enak ngobrolnya, nggak perlu teriak-teriak sama kamu Put. Jadi gini ya Put, aku kasih tahu sama kamu. Dia itu emang sengaja Put deketin aku cuman buat nguras harta aku. Tapi setelah dia denger kalau aku bangkrut, dia langsung anggap aku sebagai tunangan dan dia dengan bangganya memperkenalkan selingkuhannya sama aku. Dan orang-orang ternyata taunya dia pacaran sama laki-laki itu, bukan tunangan sama aku. Jadi aku nggak pernah dikenalin sama temen-temennya. Dari situ aja semuanya udah jelas Put. Dan untung aja aku nggak pernah ada perasaan sama dia. Dan kalau kamu mau tahu, selama ini aku mengharapkan siapa, dan aku berdoa siapa yang bakalan bareng sama aku itu kamu Put. Aku. Ya dari awal aku emang suka sama kamu Put. Dan aku sayang banget sama kamu. Kalau kamu emang sayang sama aku, kenapa waktu itu kamu tiba-tiba nggak ada kabar? Bukan aku yang gak ada kabar Put, tapi aku udah bareng sama orang lain. Aku juga harus jaga mental kamu dan juga jaga perasaan mantan tunangan aku. Ya mungkin kalau misalkan bukan dengan jalan seperti itu, aku nggak bisa duduk bareng sama kamu sekarang Put. Kini mudah jalannya Put. Aku minta maaf kalau misalkan aku salah selama ini. Emang banyak salahnya, Bay. Ya aku tahu, makanya aku minta maaf sama kamu dan aku pengen memperbaiki semuanya Put. Dan sedikit demi sedikit aku udah mulai memperbaiki Put. Aku udah maafin kamu. Sebelum kamu minta maaf, aku udah maafin kamu dan kamu nggak pernah punya salah sama aku. Aku tahu kok kalau kamu udah maafin aku. Makanya aku jarang banget minta maaf sama kamu Put. Enggak, aku cuma bercanda aja. Tapi aku juga masih ada perasaan sama kamu, Bay. Aku juga tahu Put. Kamu tahu? Iya, karena selama ini Arif selalu maksa aku buat selalu memperhatikan kamu. Dan Arif juga tahu kalau misalkan aku ini sebenarnya sayang banget sama kamu Put. Tapi Arif nggak bilang apapun sama aku. Ya, aku tekan dia supaya nggak ngomong apapun tentang urusan perasaan aku sama kamu. Put, aku udah yakin banget sama perasaan aku. Dan aku pengen ngelamar kamu. Aku pengen kamu jadi istri aku. Ya, itu pun kalau misalkan kamu mau Put, buat jadi istri aku dengan kondisi ekonomi aku yang sekarang lagi hancur kayak gini. Aku juga sayang sama kamu dan aku mau nerima kamu itu bukan karena ekonomi kamu. Aku juga mau di setiap proses kamu nanti itu ada nama aku. Ya, itu udah pasti Put. Berarti kamu mau terima aku. Asal kamu bener-bener gak ada sama tunangan kamu, aku mau kok. Aku udah gak ada sama sekali Put. Dan aku bakalan beresin dulu semua pekerjaan aku. Karena ini juga aku harus memikirkan nasib-nasib dari semua karyawan aku. Aku selesaikan semuanya. Setelah semuanya selesai, aku bakalan langsung nikahin kamu Put. Tanpa harus aku tunangan dulu sama kamu. Aku bakal tungguin kamu. Tapi inget ya, aku paling gak suka ngeliat kamu ngobrol apalagi deket-deket sama cowok. Nggak pernah? Nggak pernah? Awas aja ya, aku sampai ngeliat kamu kayak gitu lagi. Kemarin aku mergokin kamu ngobrol sama cowok. Itu kan kemarin, Bay. Lagian kemarin kamu masih punya tunangan dan kita nggak ada ikatan apapun. Ya, tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya kayak gitu. Tapi dari hari ini aku janji nggak bakal ngobrol sama siapapun. Jangan cuma jual janji aja ya Put, sama aku. Iya, iya. Ya udah kalau kayak gitu. Sekarang aku pengen ajak kamu buat ketemu sama Arif. Aku juga butuh masukan dari kamu
tentang masalah perusahaan aku ini. Aku bakal bantuin kamu. Ya udah, sekarang kita langsung ketemu sama Arif, kita bahas semuanya. Iya. Jadi kita pergi aja. Kamu masih gak terima orang miskin? Hah? Iya. Oh, dia mau pamerin pacarnya sama kamu, mungkin. Mungkin dia pahlawan yang bisa bantuin kamu. Iya, emang dia yang bisa bantuin aku, bukan kamu. Dan aku cuma mau kasih tahu sama kalian. Aku kesini bukan berniat buat ketemu sama kalian. Aku pikir kalian udah pergi. Terus? Ternyata kalian masih di sini. Ini mantan tunangan kamu Iya, Put. sama pacar barunya. Justru dia yang lebih dulu ada hubungan sama dia, Put. Oh, Terus kalian mau ngapain kesini menumpang mobil sama kita? Hah? Ya. Kalau gak ada kepentingan, mendingan kamu pergi deh. ini tuh jalan umum, jadi kita bisa aja lewat sini, nggak perlu mau numpang mobil kamu. Emang jalan umum cuma di sini doang. Di sebelah sana itu masih lebar, tau nggak? Kalau bukan kalian berdua itu mau cari gara-gara sama kita, terus mau apa? Udah deh. Sekarang aku nggak mau cari keributan di sini. Aku udah nggak ada urusan. Udah kumpul di sini semua ternyata. Arif, Apakah kalian nunggu saya datang? Kamu siapa? Rif, aku ini udah ngajak Putri buat ketemu sama kamu untuk menyelesaikan permasalahan di perusahaan aku. Putri bakalan bantu kok. Permasalahan apa maksudnya? Ya, kamu bilang semua mitra perusahaan kita udah membatalkan kerjasama dan kita bangkrut. Itu hanya akal-akalan saya. Alat-alat. Iya, semuanya berjalan dengan baik dan semua kontrak kerjasama dengan perusahaan yang ada di kota ini semua diterima. Dan investasi semua itu ya emang berjalan dengan lancar. Maksud kamu? Ya, sebenarnya tadi pagi saya mergokin mereka. Ya emang bermesraan. Jadi ya saya merencanakan ini semua agar Pak Bayu tahu sendiri seperti apa calon istri Pak Bayu. Kalau saya ngomong langsung pasti Pak Bayu nggak bakalan percaya. Jadi saya merencanakan ini semua. Oh, jadi nggak jadi bangkrut. Ya enggak lah. Dengan keadaan ini ya pastinya ini awal kesusahan perusahaan Pak Bayu. Rif, Mana sih, Rif? mobil yang biasa aku pakai di rumah itu buat kamu, Rif. Itu hadiah buat kamu karena kamu udah berhasil mempersatukan aku sama Putri dan bisa ngasih tahu aku dengan cara yang nggak biasa, Rif. Dan semua orang bisa kayak gini. Dan buat kamu, Win, ya, aku bayar semua hutang-hutang kamu dan kamu bisa kasihkan sama Arif. Ada 100 juta duit yang dia pinjam sama aku, Rif. Kamu bisa ambil kalau misalkan dia nggak ngasih sama kamu. Terserah. Kamu kasih sama aku, Bay. Aku nggak pernah ngasih duit sama kamu. Duit yang aku kasih sama kamu itu udah lebih 200 juta. Beda ya sama yang kamu pinjem. Kamu nggak pernah balikin Bay, sama aku minta tolong banget sama kamu, Bay. dan kamu, ya. Kamu sekarang udah tahu kan aku siapa. Jadi aku bisa kapanpun sebenarnya ngasih pelajaran sama kamu. Bos, saya minta maaf. Ini cuma sandiwara doang. Ya, Windy cuma mau ngetes. sih? Udah deh, kamu tuh depain aja. Kamu gimana Kamu sih? tuh juga gak punya apa-apa ya sekarang. Kenapa kamu Cuma memanfaatkan Kenapa aja. kamu teledor, Win? Seharusnya ini gak terjadi, tau nggak? Nyalain aku, Pak. Kalau masalah keluarga mungkin bisa. Ya udah, kalian daripada di sini ya, aku udah muak banget sama kalian. Pokoknya mobil ini punya aku, bukan punya kamu. Enak aja dia punya aku ya. Kunci mobilnya ada di aku. Win, Win, mobil ini punya aku, Win. Rif, ya Mas. Aku makasih banyak Rif sama kamu. Tapi beneran, mobil yang biasa aku pakai, yang kamu pengenin itu bakal aku kasih sama kamu. Dan aku mau minggu depan acara pernikahan itu tetap dilaksanakan, tapi aku sama Putri. Oh, Aku tahu kok Rif, Oh, jadi rencananya minggu depan kamu udah mau nikah sama kamu. sama mantan kamu? Enggak kok, enggak kan Rif? Oh enggak, cuma rencana saja. Nah, berhubung rencana saya lebih matang, jadi kita ambil rencana itu. Iya itu beneran Put. Jadi aku emang dari awal cintanya itu sama kamu, bukan sama perempuan lain. Kamu bisa tanya sama Arif. Iya. Beneran. Ya udah kalau kayak gitu Rif. Sekarang aku mau pergi dulu bareng sama Putri. Dia mau jalan-jalan
mau belanja bareng sama aku. Oh, iya bos. Tenang. Jadi kamu siapkan semuanya ya. Kartu kreditnya sudah saya buka blokirnya. Misalnya kalau nggak diblokir, Kamu rencana sampai saya serius ketahuan. gitu, Rif. Ya iyalah. Makanya aku kan percaya sama Arif, gara-gara semua aku akses semua kartu kredit aku tuh nggak bisa. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu bos. Masih banyak hal yang harus saya selesaikan dan kayaknya bos juga kayaknya masih belum fokus sama perusahaan, biar perusahaan saya yang ambil alih. Ya udah, kamu urusin aja. Ya bos. Udah, Kita kemana sekarang? sayang, kamu mau kemana pun, aku bakalan anterin kamu. Sekarang kamu bisa rangkul aku biar orang-orang tahu kalau misalkan kamu tuh udah mau jadi istri aku.